Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di acara webinar series by Work Abroad Virtual Festival 2024 di malam hari ini bersama aku Rania yang akan memandu obrolan kita bersama speakers kita nanti yaitu Karyani Pranowo. Pastinya kita akan kupas tuntas mengenai kiat sukses Karyani sebagai caregiver atau sebagai kaigo di Jepang. Nah, di malam hari ini nantinya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan juga untuk bertanya, baik di saat Karyani menjelaskan, boleh banget teman-teman chat di kolom chat pertanyaan dari teman-teman, dan nanti di akhir sesi kita akan open Q&A buat teman-teman yang ingin bertanya. Nanti tinggal raise hand aja untuk di akhir sesi, nanti teman-teman bisa langsung bertanya kepada Karyani. Tapi sebelum kita masuk ke sesi webinarnya, aku mau jelasin dulu sedikit mengenai workabroad.id. Nah, mungkin di malam hari ini ada teman-teman yang baru bergabung atau baru mengetahui adanya workabroad.id. Jadi workabroad.id sendiri merupakan platform bimbingan bahasa dan juga dokumen buat para jobbers ataupun job seekers yang ingin bekerja ke luar negeri. Kita merupakan salah satu unit bisnis dari Scooters yang berada under Ruang Guru. Pastinya kredibilitas kita sudah resmi dan terpercaya karena udah lebih dari 10.000 siswa yang udah belajar di sini dan sekarang mereka sudah tersebar di 47 negara baik study ataupun work abroad. Nah, buat teman-teman yang bergabung di webinar malam ini pastinya tertarik ya buat join ataupun buat mengikuti untuk menjadi pekerja di Jepang ataupun negara lainnya. Nah, khususnya saat di malam hari ini kita akan bahas tentang Jepang. Kenapa kita punya kesempatan untuk bekerja di Jepang sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama itu di Jepang sendiri saat ini kondisinya mereka kekurangan sumber daya manusia. Jadi mereka menyediakan 500 ribu lebih kuota untuk para pekerja asing bisa bekerja di Jepang. Nanti teman-teman juga boleh tanya ke Karyani gimana sih kondisi di Jepang saat ini. Dan teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan gaji hingga 30 juta per bulannya. Nah, di sini untuk kondisi di Indonesia saat ini kita bisa ketahui dan mungkin bisa rasakan juga bahwa kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia sesuai dengan data BPS juga hampir 7,2 juta orang di Februari 2024 itu tidak memiliki pekerjaan. Jadi bisa dibilang kita kekurangan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kemudian ini bisa dilihat juga dari artikel ini ada 1 juta kuota kebutuhan kerja di negara Jepang karena populasi mereka menurun. Jadi mereka membutuhkan para pekerja asing untuk bisa bekerja di mereka dan membantu di Jepang sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang program Tokutegino, teman-teman feel free untuk bertanya melalui link yang udah kita sematkan di chat box. Jadi teman-teman bisa bertanya sepuasnya gratis sampai teman-teman puas dan mengerti apa tentang program-program kerja yang ingin teman-teman ketahui, khususnya Tokutegino di malam hari ini. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai workabroad.id. Nah, di malam hari ini kita akan masuk ke sesi webinarnya bersama Karyani. Tapi aku mau nyapa Karyani dulu. Selamat malam, Karyani. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana Kak kabarnya di Jepang? Kalau di Jakarta sendiri sekarang lagi gloomy, lagi hujan. Kalau di Jepang gimana nih? Kalau di sini sekarang lagi dingin ya. Jadi Jepang tuh tahun ini kayak musimnya terlambat gitu. Harusnya Desember tuh udah masuk musim dingin, udah mungkin banyak daerah yang turun salju, tapi tahun ini bahkan daun masih pada merah gitu. Tapi dingin. Udah mau Anginnya menuju luar biasa. winter ya? Iya, betul. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, biar teman-teman juga punya spare waktu yang panjang nanti ya di akhir sesi, aku persilahkan kakak untuk share screen, nanti kita ngobrol lagi di sesi Q&A. Silahkan Oke, Kak. aku izin share screen ya. Tengok. Oke. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya makasih banget ya buat Kak Rania dan tim Scooters yang udah ngasih aku kesempatan buat sharing ke teman-teman semua di malam hari ini. Dan seperti yang udah tadi Kak Rania sampaikan tadi, malam ini aku mau sharing tentang gimana sih rasanya jadi Tokutei Gino Kaigo di Jepang gitu kan.
ya sedikit banyak ya. Nanti kalian bisa kalau misalnya di tengah-tengah saya lagi bacain materi atau lagi nyerita, kalian misalnya mau ada pertanyaan, silahkan ditanya aja, ditulis di kolom chat ya kak ya. Oke, nanti akan aku bantu buat tanyain dan komunikasiin langsung ke Kak Riani gitu. Jadi Ya, teman-teman boleh tulis aja di chat box, nanti kita bantu untuk tanya ke Kak Riani. ya, betul. Oke, langsung aja kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Oke, nama saya sebenarnya lengkapnya ya Aisyah Riani Safitri Pranowo. Cuman karena panjang, jadi saya ambil nama depan dan nama keluarga aja gitu, Riani Pranowo. Dan saya lahir di Bekasi, tapi dari kecil sampai gede ya, sampai saya berangkat ke sini, saya tuh gede di Sukabumi, di Jawa Barat. Jadi walaupun banyak yang ngiranya saya orang Jawa, Jawanya cuma seempret gitu kan ya. Sisanya Sunda gitu ya. Dan pendidikan terakhir saya itu D3 pariwisata perhotelan. Mungkin sempat ada beberapa juga teman-teman di Instagram, di TikTok yang nanya, kok bisa sih dari perhotelan ke Kaigo. Kaigo gitu kan, ke perawat gitu. Itu gimana ceritanya? Itu bisa juga nanti kita cerita-cerita ya di sesi Q&A gitu. Dan saya berkarir di Jepang sejak Desember tahun 2020. Sempat ketahan COVID kan waktu itu, jadi masuk Desember 2020. Dan sebenarnya start kerjanya dari Januari lah ya gitu. Jadi udah sekitar hampir 4 tahun di sini. Oke, next. Kenapa pilih Jepang di antara sekian banyak pilihan itu? Maksudnya dari ya namanya juga lulusan perhotelan gitu kan ya. Dari dulu emang pengen kerja di luar negeri gitu. Jangan kan kerja di luar negeri. Dulu kuliah di luar kota aja sempet nggak dibolehin kan sama orang tua tuh. Tapi yang namanya pengen ya gitu kan. Dia pasti dikejar. Dan kenapa pilih Jepang itu? Alasannya yang pertama budaya Asia atau budaya Timur yang masih nggak jauh beda dengan budaya Indonesia gitu ya. Masih adabnya masih adab Timur gitu. Walaupun memang ada kayak budaya nomikai, budaya minum-minum, dan budaya bebas di sini yang ya agak nggak inilah ya sama budaya kita. Terus alasan keduanya di sini Jepang tuh masih negara 4 musim. Ya pengen kerja ke luar negeri ya pengen lihat salju gitu lah ya. Gitu. Pengen nyobain tinggal di negeri yang ada turun saljunya gitu. Walaupun ternyata pada kenyataannya saya datang ke sini ke bagian musim dinginnya doang saljunya enggak gitu kan. Tapi kan masih bisa main lah gitu ya. Maksudnya nggak sejauh dari Indonesia harus ke luar negeri kemana gitu. Kayak gitu. Dan Jepang itu ada di salah satu musimnya yang terkenal itu musim semi yang banyak banget bunga sakura gitu ya yang khas gitu kan dan itu memang benar-benar indah banget teman-teman itu benar-benar cantik banget tapi untuk teman-teman yang mungkin masih sekarang masih di Indonesia ya ada baiknya kalian konsultasi dulu kalian punya alergi serbuk bunga atau enggak karena benar-benar semua bunga itu mekar di satu waktu yang sama kan itu kalau misalnya kalian punya alergi serbuk bunga agak repot juga soalnya kayak tiap hari mata gatel, mata berair, hidung berair gitu. Jadi ada baiknya kalian konsultasi dulu sama dokter di Indonesia gitu kan. Ambil apa dapetin obat dulu dari Indonesia juga boleh atau nanti teman-teman yang udah sekarang lagi di Jepang nih yang pengen pindah misalnya pindah ke Kaigo gitu kan. Ya pakailah hokengnya gitu kan, pakailah asuransi kesehatannya gitu. Sayang juga kan udah bayar. Pokoknya indah banget negara 4 musim tuh luar biasa. Apalagi Jepang dia musim seminya dia punya sakura. Terus alasan ketiga itu waktu itu aku udah punya basic pengetahuan bahasa Jepang. Jadi selama kuliah tuh aku ikut les bahasa Jepang. Jadi pas lulus kuliah tuh aku udah pegang N5 sebenarnya waktu itu. Tapi yang namanya ya sebenarnya N5 ternyata nggak ada apa-apanya ya, masih dasar banget gitu. Padahal dulu tuh berasa kayak udah keren gitu, udah bisa baca baca hiragana gitu kan. Tapi ternyata masih kurang. Tapi dengan basic itu jadi ya pede aja gitu kan buat milih Jepang. Alasan yang keempat itu saya suka anime. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang memang suka anime juga, perjuangin. Indah banget kayak bener-bener apa ya, impian kita yang jadi kenyataan tuh bener loh. Kayak lucu banget dengerin pas mau nyebrang dengerin tetot tetot gitu aja seneng banget. Waktu pas pertama ke situ kayak yang di anime kayak yang di anime. Pokoknya perjuangin semangat pokoknya belajarnya ya. Dan yang terakhir ya nggak munah lah ya gaji yang menggiurkan yang kayak tadi udah dipaparin sama tim Scooters
ya bener itu gaji bisa tembus sampai 20 juta per bulan tuh bener, walaupun memang nanti pada akhirnya ada mungkin dipotong segala rupa, tapi kan itu balik lagi ke diri kita ya. Salah satunya nengking. Nengking tuh kayak uang pensiun. Itu tuh nanti walaupun kita dipotongnya lumayan sakit gitu ya, lumayan sakit, tapi kalau misalnya kita nanti selesai di Jepangnya dan gak akan balik lagi ke sini, itu bisa dicairin, itu bisa jadi tabungan kita juga gitu. Itu sih enaknya ya kenapa aku pilih Jepang gitu. Oke, next tuh balik lagi ke keuntungan kerja di Jepang ya, kita bahas lagi. Ada jaminan kesehatan. Jadi gaji di Jepang gede, tapi potongannya gede. Iya, memang benar, emang potongannya gede. Pajaknya, terus kayak tadi udah uang nengkingnya, terus asuransi kesehatannya. Asuransi kesehatanku waktu itu pertama kali datang ke Jepang tuh sekitar 5 sampai 6 ribu yen. Itu aja udah sakit banget. Berarti kan udah sekitar 600-700 ribuan kan. Kok mahal banget gitu kan. Dan sekarang potongan asuransi kesehatanku tuh udah sekitar 13 ribu yen gitu sebulannya. Ya sakit, tapi memang apa ya, fasilitas yang kita dapetinnya juga yang nggak main-main, luar biasa gitu kan. Kayak waktu di Indonesia, aku pakai asuransi kesehatan Indonesia gitu kan ya, ya urusin gigi, nyampainya puskesmas doang gitu. Sisanya kan kalau yang lain-lainnya bayar sendiri gitu kan. Tapi kalau di sini apa ya? Jadi sistemnya tuh negara nge-cover 70% si biayanya. Jadi kita cuma bayar 30%. Misalnya kayak kemarin tuh aku sempat sekarang udah mulai rutin scaling gigi kayak gitu. Itu kenanya cuma 1.000-2.000 yen, 100-200 ribu doang. Itu kan maksudnya ya gigi juga aset kita kan, badan Ya. kita juga gitu kan. Jadi bisa dipakai. Bahkan temanku aja dia ada yang waktu itu breakout mukanya tuh penuh jerawat di musim panas kan, ya dia ke Hifuka gitu, ke ahli kulit lah ya, spesialis kulit, ya gitu bayarnya cuma 30%-nya itu, nggak mahal dan ya ampuh aja mau obatnya gitu karena langsung ke spesialisnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang nih, pakai minimal ke dokter gigi mah pakai, sayang udah bayar mahal gitu kan. Jadi jaminan kesehatan-kesehatan kita itu terjamin. Apalagi kalau misalnya perusahaan yang ngadain Kenko Shindang tuh kayak medical check up ya per tahun. Biasanya tiap tanggal ulang tahun di bulan ulang tahun kita gitu kan. Ngadain itu juga itu mah gratis ya dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada tunjangan perusahaan dan pemerintah. Nah, tunjangan perusahaan itu ada macam-macam dan balik lagi sebenarnya ke perusahaannya ya, dia mau ngeluarin tunjangan apa aja. Dan biasanya ada tunjangan rumah, ada tunjangan misalnya kalau kalian bawa anak istri gitu kan ya, ya tunjangan keluarga gitu. Jadi macam-macam balik lagi ke perusahaannya dan tunjangan pemerintah. Mungkin teman-teman pernah dengar atau ada berseliweran di TikTok gitu ya. Kayak pemerintah Jepang mau ngasih bantuan 100.000 yen gitu kan, 10 juta cuma-cuma. Itu beneran, itu aku dapet waktu itu kayak bener-bener ketiban durian runtuh. Ya Allah, mimpi apa dapat cuma-cuma gitu kan, 10 juta, gila, udah gila gitu kan. Terus ditambah lagi kemarin lagi ada dapat keringanan pajak kan, karena di sini kan inflasi juga lumayan sakit ya. Nggak cuma di Indonesia doang, ternyata di sini juga kena gitu. Tapi ada keringanan pajak, keringanan pajaknya dalam gaji yang dipotong itu aku dapet, dan dalam bentuk gankingnya gitu ya, dalam bentuk cashnya juga aku dapet. Karena aku kan ngirim uang ke keluarga ya, ke Indonesia. Karena aku ngurusin itu, mungkin aku terdaftar sebagai ya orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi aku dapet waktu itu tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah di Jepang, ataupun yang sekarang lagi ada di Jepang, kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu, urus aja. Lumayan soalnya. Lumayan banget. Ya minimal nambah-nambah buat uang jajan lihat salju gitu kan. Jadi Lumayan. manfaatkan ya Kak kesempatan Iya, yang ada. iya bener. Jadi ya sayang lah pokoknya kalau nggak dimanfaatin, sayang banget. Lalu selanjutnya adalah tidak ada batasan usia. Mungkin entahlah ya, kalau di Scottish itu mungkin di batas usia dengan alasan, ada alasannya kan ya pasti. Tapi kalau untuk di Jepangnya sendiri, bahkan temen rekan kerjaku aja dia usianya jauh lebih tua daripada pasien. Jadi usia dia tuh udah 67 tahun, pasienku baru 61 tahun. Itu karena saking nggak ada batasan usianya di sini gitu kan kerja. Dan memang orang Jepang terkenal gila kerja tuh memang bener juga sih. Jadi kayak apa ya?
Kita kan jam 6 ya udah pengen pulang lah ya gitu kan. Mereka tuh jam 6 tuh masih beres-beres nah gitu. Ayo pulang, kadang suka ayo pulang gitu, udah lapar gitu kan. Tapi ada juga perusahaan yang udah jam 6 tuh ayo pulang, kalian harus pulang, pulang nggak boleh gitu kan. Jadi balik lagi ke perusahaan ya kalau untuk istilah Zangyo lemburan yang kayak gitu gitu. Dan kalau misalnya ada lemburan ya ambil aja kalau dia berbayar. Kalau misalnya nggak berbayar mau pulang aja ya. Tenggo ya, Kak. Iya, soalnya lumayan juga memang bayarannya. Kayak apa ya? Gaji aku juga ngalamin kerja di Indonesia gitu. Secapek-capeknya kerja di Indonesia, ya mendingan capek kerja di sini. Beneran Karena nih, worth capek it. kerja di sini. Walaupun di sini pas lagi kerja tuh kayak ngeluh-ngeluh gitu ya, ngumpat-ngumpat ya Allah kok kerja gini amat gitu. Pas gajian mah hehehe gitu. Cengir. Beli apa ya bulan ini jadi ada obatnya lah ya gitu. Dikirim ke Indonesia pun dikirim ke keluarga kita pun kita masih punya ada bagiannya gitu. Saving. Iya, kayak nggak kayak siapa tuh yang ada di film kemarin tuh yang katanya dia tulang punggung keluarga sampai Home sweet merih loan. banget. Iya, yang merih banget gitu kan kalau kata bahasa Sundanya. Iya, kita nggak sampai segitunya lah. Tetap bisa nabung, ke keluarga juga tetap bisa ngirim gitu. Jadi dua-duanya bisa jalan lah sejahtera. Terus kenapa pilih Kaigo di antara banyaknya bidang kerja Tokyo Gino gitu ya? Yang pertama itu Kaigo itu satu dari sekian pekerjaan untuk newcomer dengan bayaran yang bisa dibilang tinggi. Apalagi kalau udah masuk shift malam. Gitu kayak ketawa aja. Oke lah, emang sih capek ya. Maksudnya kayak ya luar biasa butuh kesabaran yang luar biasa juga. Tapi ya gitu kalau gajian ya seneng aja gitu. Ketawa-ketawa. Dan alasan keduanya itu kemampuan bahasa Jepang bisa meningkat seiring waktu karena Kaigo tuh mau nggak mau kita kan harus ngobrol ya tiap hari harus ngomong tiap hari terus kayak nulis catatan juga gitu kan laporan jadi ala bisa karena terpaksa tuh bener gitu bukan ala bisa karena biasa bukan ala bisa karena terpaksa tapi kan mendingan kayak kita dipaksa bisa daripada kitanya apa ya istilahnya nyantai-nyantai tahu-tahu udah 5 tahun udah mau selesai visanya aku masih belum lulus N3 gitu kan sayang gitu kalau Kaigo bahkan ada temanku dia nggak belajar iseng-iseng nyobain N3 lulus ya pasti lulus sih apalagi di sini udah 3 tahun udah 4 tahun kan ya lulus nggak mungkin enggak gitu karena tiap hari dipakai bahasa Jepangnya terus tiap hari dipakai juga nulis baca dan lain-lainnya gitu jadi kalau aku boleh rekomendasi ya balik lagi ke suka apa enggaknya sih tapi kalau untuk skill up apalagi misalnya teman-teman masih ya baru lulus SMA gitu ya masih 20 tahunan awal cari mah ilmu uang mah ngikutin bener itu bener banget dan alasan ketiga aku pilih kayak gitu karena aku memang dasarnya seneng berkomunikasi juga ya seneng ngobrol gitu kan dan untuk kemampuan bahasa Jepangku mungkin sekarang teman-teman lihatnya aku udah pera-pera lah ya kalau kata bahasa Jepang udah lancar banget tapi ya dulu ya semua juga mulai dari nol gitu kan dengan senang berkomunikasi juga bisa ningkatin itu semua dan ada temanku juga yang dia ya kalau kata ininya introvert lah ya gitu tapi ya tetap aja kemampuan bahasa Jepangnya tuh naik dia jadi kaigo tuh karena ya mau nggak mau kan nulis gitu kan baca tulis tuh wajib gitu. Dan alasan terakhir kenapa pilih Kaigo itu bisa lama tinggal di Jepang. Jadi maksudnya peluang untuk lama tinggal di Jepangnya itu tinggi gitu dibandingkan dengan yang dulu karena dulu kan memang belum ada TG2 ya. Belum ada program Tokyo 2. Sekarang udah ada program Tokyo 2 tuh udah terbuka buat semua bidang berarti kan. Kalau di sini lulus bukan Tokyo Kokashiken itu ada kayak ujian apa ya kalau kata di Indonesia temanku bilangnya kayak STR gitu ya. Kayak standar negaranya buat Kaigo itu kalau misalnya lulus itu ya udah kalian mau sampai tua di sini juga ya bisa gitu kan asal lulus Kokashikengnya itu banyak yang bilang susah tapi ada juga yang bilang ya selama kamu ngerti bahasa Jepang ya, itu gampang-gampang aja jadi kuncinya ada di bahasa ya teman-teman. Oke, next. Nah, KIG itu kerjanya ngapain aja sih gitu kan. Banyak yang teman-teman KIG tuh ngapain aja sih sampai cari-cari di TikTok, cari-cari yang senpai-senpainya yang bawa-bawa HP sambil kerja gitu kan. Gitu kan. Ya, aku nggak bisa ngasih lihat yang sambil kerjanya kayak gimana, suasana kayak gitu gimana, tapi ya gambarannya sebenarnya job desk intinya itu membantu
dan merawat orang yang tidak bisa merawat diri sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi Kaigo itu nggak terbatas kita kerja di panti jompo, di panti lansia. Kita di di perusahaanku pun dia ada satu panti yang isinya tuh Shougaisha tuh apa ya, disabilitas, orang-orang dengan disabilitas. Jadi ya itu juga termasuk Kaigo gitu. Jadi nggak selamanya Kaigo itu ngerawat lansia, nggak juga gitu kan. Tapi memang mayoritas ngerawatnya lansia. Ada juga yang ngerawat orang disabilitas. Itu kata temanku yang di panti disabilitas itu jauh lebih seru kayak, karena ada yang seumuran juga, ada yang sebenarnya dia cuman gak bisa ngelihat tapi kan ya normal gitu kan. Nggak, disabilitas bukan berarti, ya maaf ya, keterbelakangan mental nggak berarti begitu kan. Ada juga yang misalnya kakinya kena kecelakaan kayak gitu, dia itu kita ngebantu tuh, itu kita juga kaigo. Jadi balik lagi ke perusahaannya, pantinya jenisnya apa kayak gitu. Lalu next job desk lainnya itu ngajak pasien ngobrol, main, dan jalan-jalan. Itu adalah pekerjaan. Bayangin, kita cuma ngobrol, main bareng kayak ngegambar, mewarnai, terus jalan-jalan lihat sakura, jalan-jalan lihat momiji gitu. Itu tuh kerjaan. Itu tuh kerjaan kayak ya udah enak banget lah kerjanya. Istilahnya ya pas bagian itunya iya sih memang enak banget. Aku juga ngerasa ya ikut healing lah gitu kan, keluar, nggak selalu diem di tempat kerja gitu kan, kerjanya jalan-jalan keluar pun kerja, ngajakin temen pasien mewarnai Ya. pun juga itu kerjaan gitu kan. Terus selanjutnya ada job desk lainnya tuh ada juga menulis catatan atau laporan kegiatan pasien. Makanya kenapa Kaigo sebenarnya N4 itu nggak cukup, bisa dibilang nggak cukup, karena apa? Ya itu ada nulis catatan dan laporan kegiatan pasien. Tapi ya jangan jadi ah harus belajar kayak gitu. Ih, justru itu kesempatan kalian buat level up gitu, buat jadi sumber daya manusia yang ya lebih kuat lah ya istilahnya gitu. Di situ apa ya? Ya gitu, ala bisa karena terpaksanya itu. Itu salah satu job desk yang kalau kata aku justru menguntungkan ya. Lalu eh, habis itu ada juga membantu pekerjaan perawat medis jika diperlukan. Itu kalau kerja di rumah sakit dan rumah sakit tertentu ya. Kalau di aku sekarang kerja di rumah sakit, tapi udah kayak ada kerjaannya ya kaigo, kerjaan perawat ya kerjaan perawat. Ada juga yang katanya dia kerja di rumah sakit, kerjanya bareng sama perawat. Jadi kita ngebantuin perawat. Jadi kayak yang gantiin popok segala rupa tuh perawat dan kita ikut bantuin. Ada juga yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke jenis rumah sakitnya kayak gimana gitu. Dan untuk tambahan, aku di sini udah pernah pindah kerja ya. Pernah pindah kerja. Yang pertama itu aku pertama kali datang ke Jepang tuh kerjanya di panti jompo. Jadi sistemnya tuh short stay. Jadi kita si pasiennya tuh si penggunanya tuh nginep di panti kita 2 hari 3 hari lalu pulang gitu. Jadi kayak kalau misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu nih keluarganya nggak ada yang di rumah gitu kan. Misalnya nggak ada yang bisa ngeliatin lah, nggak ada yang bisa jagain ya dititipin di tempatku. Nah, aku sempat kerja di tempat kayak gitu selama setahun setengah, terus pindah sekarang ke rumah sakit. Dan pindah juga bukan cuman karena gajinya yang kecil ya, teman-teman. Tapi ya memang ya waktu itu kontrakku di salah ya, maksudnya kayak gajiku nggak sesuai kontrak juga dan apa ya, toksik lah intinya di tempat itu tuh. Jadi aku memutuskan untuk pindah. Jadi kalau misalnya kalian kan kalau misalnya Jisuse atau Gino Jisuse itu kalau misalnya kita masuk satu perusahaan ya sampai kontrak selesai kan ya harus di situ, nggak bisa pindah. Tapi kalau misalnya kita pakainya programnya Tokutei Gino ya kita berhak untuk resign dan cari perusahaan baru. Tapi harus dengan perhitungan yang matang karena pindah rumah di sini nggak murah gitu kan. Jadi harus diperhitungkan juga. Dan kalau misalnya, tapi ya gitu, daripada kita di perusahaan yang udah nggak enak, terus gajinya kecil, tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Mendingan ya yang bisa pindah gitu kan. Kalau misalnya, walaupun dengan resiko kayak tadi gitu kan, dia ada yang namanya uang mah bisa ada dari mana aja gitu kan rezeki mah. Kayak gitu. Dan ini di gambarnya itu lagi festival Tanabata. Kalau misalnya yang belum tahu bisa coba googling Tanabata tuh, jadi setiap bulan Juli kalau nggak salah. Itu Tanabata itu kita tiap bulan tuh ada
apa ya, rekreasinya gitu, itu lagi mau main-main itu nanti si pasiennya tuh, si lansianya duduk di kursi itu terus difoto-foto kayak gitu. Itu tuh kerjaan kita. Salah satu kerjaan kita. Oke, next. Ada suka duka Kaigo ya. Ya pasti namanya kerjaan ada enaknya, ada nggak enaknya gitu kan. Kalau sekarang aku jawab apa ya, bahasnya yang nggak enaknya dulu deh. Salah satunya ini, ini aku kena cakar pasien karena dia nolak buat duduk di toilet. Padahal waktu itu dia tuh udah si EE-nya, ada yang sambil makan gak nih? Si EE-nya tuh udah mana gitu kan. Dan ya mau nggak mau kita harus bersihin kan. Sedangkan kalau dibersihin di kasur, ya nanti kotor sama kasur-kasurnya. Akhirnya kan kita bawa ke toilet. Nah pas sudah di toilet tuh dia nggak mau, dia ngeberontak itu padahal udah bertiga. Nggak aku sendiri, udah bertiga itu ngeberontak. Ada kayak gitu. Terus ada juga ini dicakar, pegang gitu, dikerewok gitu kan. Gara-gara dia marah pengen keluar kamar gitu kan. Sedangkan dia kalau keluar kamar usil ke kamar pasien lain, si ini infusan pasien orang tuh ditarik gitu kan. Kadang orang didorong sama dia kan, jadi istilahnya di pengekangan maksudnya, cuman karena daripada dia yang nyelakain orang lain juga kan, jadi di kamar dia pengen keluar itu, waktu itu kerewoknya tanganku itu sakit banget sampai berbekas. Terus ada juga ini yang dia nggak mau diganti popoknya, itu ditariknya tanganku. Pokoknya banyak luka cakar deh ya, kayak korban KDRT aja badan kita tuh. Itu sih kalau menurut aku dukanya kayak gue. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener sabar, ikhlas, walaupun sambil ngumpat-ngumpat juga ya depan pasien mah ya jangan sampai gitu. Karena ya mau gimana ya, mereka kan bukan keinginan mereka juga dalam kondisi kayak gitu. Jadi karena penyakit juga kan. Namanya tuh demensia atau Ninchisho ya kalau kata bahasa Jepang itu penyakit umum lansia di sini sekarang, Ninchisho. Dan kalau udah parah-parah banget ya kayak gitu, jadi pagi mereka baik, siang tiba-tiba tantrum gitu kan, terus sore baik lagi gitu kan, malam teriak-teriak lagi, terus kadang suka bilang itu ada siapa mbak-mbak pakai kimono putih tadi terbang ke atas, kurang ajar. Padahal itu kan salah satu gejala apa ya, demensia kan, jadi dia berhalusinasi kayak Ya. gitu. Dan ya sekarang kita ngobrolin suka duka, ngobrolin sukanya ya kayak gitu, kita bisa ngegalau di Shirakawago sambil main salju gitu kan. Bisa juga ngelamun, ngegalau di Odaiba gitu kan. Sambil liatin patung Liberty walaupun bukan di New York. Tapi kalau misalnya kalian ke Tokyo ya, aku rekomen banget ke Odaiba dari sore sampai malam, itu pemandangannya indah banget di Odaiba Tokyo. Terus ya kita juga bisa cari makanan enak di Asakusa gitu kan. Jadi ya walaupun ada dukanya, banyak dukanya ya sukanya juga banyak gitu. Namanya kerjaan mau di mana juga namanya ada resiko gitu kan ya. Dan ya ada senengnya. Senengnya balik lagi ke kita yang bikin seneng gitu kan. Ya dengan ya kayak gitu, menggunakan hasil jerih payah kita gitu kan. Pakai jajan. Ya istilahnya walaupun udah merih-merih, masih sisanya tuh kita masih bisa main kayak gini gitu. Masih bisa main, bisa jalan-jalan. Daripada udah merih, dikasih ke keluarga, terus abis kita nggak punya apa-apa. Itu sedih banget. Jangan jangan sampai lah ya. Pokoknya teman-teman yang masih di Indonesia, semangat deh. Pokoknya nggak sia-sia. Pokoknya bener-bener perjuangan kalian belajar bahasa Jepangnya gitu kan, repot-repot interview gitu kan, mensetsu segala rupanya tuh bakalan terbayarkan. Mungkin pertama kali datang ke sini mungkin masih bakalan ketemu homesick lah ya gitu kan, masih pengen pulang gitu kan, pengen ketemu keluarga. Tapi lama-lama ya bisa kok, enak kerja di luar negeri. Beneran deh. Terus ada juga syarat, apa? Syarat buat bisa kerja sebagai kaigo di Jepang dengan visa Tokutei Gino. Itu yang pertama sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani ya sudah jelas, sehat rohani maksudnya kayak ya mentalnya, niatnya dikuatin dari sekarang kayak, soalnya ya kayak tadi aku bilang homesick itu luar biasa. Itu bener-bener kayak tiap hari gak ada tenaga, kayak duh pengen pulang, pengen pengen ketemu temen, pengen ketemu keluarga gitu kan, kesepian karena Jepang itu ramai tapi sepi. Jadi banyak orang, tapi karena mereka individu gitu kan, individual, kayak masing-masing. Bahkan di sini pun walaupun banyak teman-teman Indonesia, nanti kerjanya tuh apalagi Kaigo gitu ya, si jadwalnya tuh kan
beda-beda ya. Maksudnya shift-shiftan gitu kan. Jadi jarang ketemu itu, homesicknya luar biasa itu. Makanya harus dikuatin lagi tekadnya, dikuatin lagi niatnya, biar nanti di sininya juga bisa lancar. Dan yang kedua, memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimal N4 atau JFT Basic A2. Nah, kalau ini mutlak ya, maksudnya syarat administratifnya. Dan untuk kemampuan bahasa Jepang, kalau Kaigo, apalagi jangan cuman apa ya, target lulus N4, ya udah selesai, udah lulus N4. Jangan, kalau misalnya kalian mau Kaigo, apalagi misalnya sekarang lagi belajar nih bahasa Jepang di LPK-nya gitu kan, ya kerja lebih lagi. Dan karena apa ya, bahasa Jepang itu modal utama kerja di Jepang. Nggak cuman untuk kai, Kaigo ya, untuk perusahaan apa kerja di bidang apapun, bahasa Jepang itu modal utama untuk kalian tinggal di Jepang. Karena Jepang itu no English, eigo wakarimasen. Nggak bisa pakai bahasa Inggris, kita di sini nggak kepake bahasa Inggris, bisa sampai lupa malah. Lalu yang ketiga adalah lulus tes SSW-nya. Nah, dan SSW untuk Kaigo itu ada dua. Shikengnya tuh yang pertama perawatan dasar dalam bahasa Indonesia, yang kedua perawatan dasar dalam bahasa Jepang. Nah, perawatan dasar dalam bahasa Indonesia itu lebih ke bener-bener apa ya, pengetahuan dasar perawatan gitu dalam bahasa Indonesia. Dan kalau untuk perawatan dasar dalam bahasa Jepang itu nggak sesusah, kalau bagi aku ya, maksudnya nggak sesusah perawatan dasar dalam bahasa Indonesia karena aku memang waktu itu nggak ada basic perawat juga gitu. Jadi aku ngerasanya susah banget tuh perawatan dasar dalam bahasa Indonesia tuh lebih susah gitu karena perawatan dasar dalam bahasa Jepang itu lebih ke pengetahuan bahasa Jepang tentang perawatan, kayak ini bahasa Jepangnya apa, ini bahasa Jepangnya apa gitu, ini bahasa Jepangnya apa gitu kan. Lebih ke kayak gitu. Kayak kalau misalnya tangan ini tangan apa gitu kan, tangan kan. Jadi yang bener-bener basic banget kalau untuk bahasa Jepangnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya kalau misalnya dalam bahasa Jepangnya. Justru dalam bahasa Indonesianya sih yang harus lebih digali kalau menurutku. Dan ini ada satu kutipan yang waktu di Indonesia pun ngena banget di aku gitu ya. Kayak ya merantau lah. Karena orang berilmu dan beradab itu tidak diam dan beristirahat di kampung halaman. Gitu. Tinggalkan negerimu dan hidup di negeri asing. Karena apa ya, bukan tentang gengsi, bukan tentang itu, tapi kita bisa ngerasain kayak, oh orang Jepang tuh kayak begini ternyata karena ini loh. Oh orang sini tuh kayak begini ternyata karena ini loh. Jadi mata kita tuh apa ya, bisa melihat jauh lebih luas, kayak apa ya, jauh lebih dalam, kayak ngelihat manusia tuh nggak cuman sekedar oh si iya mah kieu gitu kan, oh si ini mah gini gitu kan, nggak cuman kayak gitu kan. Jadi pokoknya merantau lah. Karena orang berilmu dan beradab tidak diam dan beristirahat di kampung halaman. Oke, sekian aja pemaparan dari aku malam ini. Goseichou arigatou gozaimashita. Oke, thank you banget. Terima kasih untuk insight yang Kakak berikan dan juga motivasi buat teman-teman yang ayo, bagi yang punya keinginan bekerja ke luar negeri, ayo diusahakan karena ya yang namanya kesempatan gak akan datang dua kali. Jika ada kesempatannya silahkan dicoba dan dilakukan gitu ya Kak. Nah, Hmm. tadi dari beberapa pertanyaan teman-teman ini aku udah sempat rangkum juga beberapa. Tapi ada hal menarik, tadi kakak juga sempat mention kalau sempat ada fase di mana kakak terjebak, bisa dibilang terjebak ya, di salah satu perusahaan yang toksik. Nah, menurut kakak nih, gimana cara kita bisa memilih sebelum mungkin menghindari ya, biar bisa dapat company yang oke. Jadi cara menghindari black company versi kakak itu gimana? Nah, kalau menghindari black company versi aku, yang pertama kita carinya perusahaan yang namanya udah besar. Yang namanya udah besar kayak di tempatku udah jadi suatu grup, jadi dia udah punya banyak macam cabang panti gitu. Jadi bener-bener yang perusahaan yang udah apa ya, kompeten lah. Dan yang kedua, jangan perusahaan dinasti yang istilahnya kayak si Saconya, si apa ya, Saco tuh bosnya, Mm-mm. itu tuh dia dan bawahnya tuh anaknya gitu. Terus Oh, kesininya tuh masih saudaranya, no jangan, no no no.
Itu biasanya kayak udah bau-bau black company gitu. Terus karena kalau misalnya perusahaan kayak gitu ya kita buat apa ya? Jenjang karir juga susah karena kan yang ditariknya dari keluarganya gitu kan. Betul. Kalau misalnya kita di perusahaan gede yang benar-benar dikelola dengan baik, ada HRD-nya, ada ininya, itunya gitu. Kalau itu kan ya kita karir up pun misalnya dari yang tadinya pegawai biasa jadi leader lantai gitu kan, bisa juga jadi shunin gitu kan, jadi penanggung jawab. Itu ada juga karirnya kalau misalnya perusahaan yang gede. Itu aja sih kalau menurutku. Oke. Nah, nyambung juga sama pertanyaan yang sebelum ini. Tadi Hmm. juga ada teman-teman yang sempat mention kalau semisal kita menjadi kaigo atau caregiver ini, apakah ada jenjang karirnya untuk mungkin bisa mendapatkan salary yang lebih besar atau itu kira-kira di fase berapa lama kita bisa naik jenjang karir atau dapat gaji yang lebih gitu, Kak? Hmm. Kalau untuk jenjang karir ya, kalau berkaca di perusahaanku, itu untuk berapa lamanya itu sebenarnya nggak menentukan. Yang menentukan itu kemampuan kita, benar-benar kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kemampuan kitanya mumpuni, ya udah kamu berhak untuk naik naik jabatan, kamu berhak untuk jadi leader gitu kan. Terus kunci untuk jenjang karir satu, bahasa Jepang. Udah itu aja. Kalau kalian bahasa Jepangnya udah oke, apapun yang mereka omongin kalian ngerti, ya kalian bisa belajar tentang pekerjaan kalian, walaupun dalam bahasa Jepang gitu. Nggak perlu Google Translate gitu. Itu kayak orang Jepang tuh ada juga beberapa, memang nggak semua ya, ada juga beberapa begitu pas kita nggak ngerti, terus kita buka handphone gitu kayak, ada juga loh yang kayak gitu. Ya, kayak, ya ampun lu mending aja kalau bisa bahasa Inggris lagi, kadang suka kesel kayak gitu kan. Tapi ya namanya manusia ya gitu. Pokoknya kuncinya itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang kalian yang bagus, mau berkarir di Kaigo, berkarir di pengolahan makanan, berkarir dimanapun kalian bisa kayak gitu. Oke, nah sesuai sama yang dimention sama Karyani tadi juga, kalau misalkan Jepang ini memang negara yang memiliki spesifikasi khusus untuk para pekerjanya harus bisa bahasa mereka gitu ya, khususnya bahasa Jepang. Jadi untuk teman-teman yang memang berkeinginan bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, boleh banget cari tahu untuk les bahasanya di kita, yaitu di workabroad.id. Dan untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai programnya, boleh chat di link yang sudah kita sematkan di chat box. Jadi feel free teman-teman gratis buat tanya-tanya sampai teman-teman pengen tahu sebagaimananya programnya, gimana bisa nanti untuk persiapan dokumennya itu juga akan bisa dibantu. Jadi silahkan langsung saja klik link yang ada di chat box yang sudah kita sematkan. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir dari aku, Kak. Untuk menjadi seorang kaigo ini, apakah ada do and don'ts-nya atau kriteria tertentu yang harus dimiliki? Seperti misalkan ada berat badan ideal, atau ada mungkin ini terkhusus misalkan untuk di bagian sini khususnya untuk laki-laki saja, atau untuk perempuan saja, atau ada apakah yang berkacamata boleh jadi kaigo? Oke, kalau untuk kriteria gitu nggak ada kalau untuk di Kaigo. Mungkin balik lagi ke perusahaannya sih ya, tapi kalau untuk di perusahaan, berkaca di perusahaanku yang tempat sekarang kerja itu, temanku ada dia tingginya cuma 148 cm. Dia bahkan di Indonesia aja kayak kayak aduh, bisa nggak ya gitu kan, misalnya cari kerja yang gitu. Ya dia kayak gue di sini gitu kan, badannya kecil banget gitu, ya bisa. Dan ada juga temenku yang kacamatanya dia minus 4, sekian, 4,3 gitu kalau nggak salah. Ya dia pakai kacamata, dan di sini juga banyak juga orang Jepang yang kerja pakai kacamata. Bahkan tadi aku bilang usia 67 tahun aja dia masih kerja di sini gitu, walaupun angkat-angkat kakek nenek, sesama kakek nenek gitu kan. Jadi bener-bener nggak ada batasan, bukan hanya batasan usia tapi ya kayak fisik kayak gitu juga nggak ada. Mau ada juga yang minder, berat badan aku kan overweight kak gitu kan, kayak gitu. Temanku juga ada dia yang overweight, ya dia fine fine aja, dia jadi kaigo kok di sini, udah lama juga bareng sama aku gitu kan. Jadi beneran nggak ada sih kalau untuk kaigo, Oke, aman. tapi mungkin salah satu kalau bertato itu nggak boleh ya kalau di Jepang ya? Kalau bertato untuk kaigo sebenarnya Mm-mm. selama selama si tatonya itu nggak kelihatan, selama dia pakai seragam, Mm. ada juga perusahaan yang mau nerima. Tapi memang biasanya Tidak. mereka nggak mau ya untuk Iya. bertato. Bertato, bertindik, bahkan aku pun, mereka kita kan pakai anting, orang Indonesia biasa ya Iya. dari orang. Itu karena aku kerja, kalau kerja kan pakai kerudung. Kalau misalnya lagi di Mm-mm. luar kan dibuka, jadi sang pakai tindik katanya.
Saya dari lahir. Karena itu Ya, kamu habit orang orang asing ya. Indonesia. Iya. Oh iya, kamu orang asing ya. Iya, saya Hmm. dari lahir ini gitu. Kayak gitu. Oke, nah mungkin itu pertanyaan yang aku bantu sampein dari teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang teman-teman boleh banget nanya langsung. Silakan raise hand. Akan aku pilih 3 orang dulu, 3 orang pertama yang nanya langsung ke Karyani. Tapi aku mohon buat teman-teman yang belum dipersilakan untuk on mic dan on cam, di mute dulu ya biar tidak mengganggu teman-teman lainnya yang mau bertanya ke Karyani. Oke, yang pertama dipersilakan kepada Karini Nuraini. Halo, selamat malam di Indonesia. Di Jepang saya nggak tahu. Halo, selamat malam. Di sini juga malam. Apa kabar Kak Riani? Alhamdulillah baik. Kabar Kak Rini gimana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kak Riani, ada yang mau saya tanyaan, tapi berhubung kayaknya 3 pertanyaan ya, nggak apa-apa ya. Oh, boleh. Oke, Mbak. Oke. Boleh bawa keluarga nggak? Kalau kalau boleh, persyaratannya apa dan harus tinggal berapa lama? Oh, Uh, untuk Kaigo nih. ya, karena kebetulan saya pernah jadi caregiver juga, tapi Hmm. di Saudi Arabia selama 4 tahun. Jadi saya Hmm. berminat banget gitu. Oke. Hmm. Habis itu yang kedua, untuk tempat tinggal, kita bayar sendiri atau dari company? Tuh. Hmm. Terus yang terakhir, untuk kita misalkan resign dari tempat pekerjaan yang pertama, terus kita mau cari kerjaan yang baru, itu gimana caranya? Udah sih itu Oke. aja. Oke, Oke. makasih pertanyaannya kali ini. Ya, Izin jawabannya. jawab ya. Kalau untuk pertama bisa bawa keluarga atau enggak, itu jawabannya bisa dengan syarat tertentu. Yang pertama, kalau misalnya kakaknya kerjanya jadi caregiver juga, jadi kaigo, syarat ya sebenarnya satu-satunya sih ya, utama dan satu-satunya adalah lulus ujian Kokashiken. Oke. Kokashiken itu ujian kaigo se-Jepang ya. Nggak cuma untuk orang asing, tapi orang Jepangnya juga ikutan ujian itu. Nah, kalau udah lulus itu, karena visa kita udah nggak Tokutei Gino lagi kan, visa kita itu kaigo sebagai perawat, sebagai caregiver. Nah, itu kita bisa bawa keluarga. Banyak juga di sini senpai-senpaiku, senior-seniorku, mereka yang bawa anak sama suaminya di sini, sekarang udah berkeluarga di sini. Bahkan ada anaknya yang ada yang kemarin baru melahirkan juga di sini gitu. Sebenarnya itu dan itu tuh minimal kerja selama 3 tahun. Bisa kok. Kalau misalnya kakaknya ke sini pakai visa Tokutegino kan 5 tahun tuh. Jadi 3 tahun. Karena wajib pengalaman kerja 3 tahun kan. Pengalaman kerja 3 tahun. Nanti di tahun keempat ikut tes. Kalau misalnya gagal, masih bisa ada kesempatan diikut di tahun kelima. Kayak gitu. Pun kalau misalnya di tahun kelima gagal, misalnya kakaknya nih eh, pulang dulu ke Indonesia, nanti mau ikut tes lagi nih di si tahun ke-6 Hmm. walaupun nggak di Jepang itu bisa nanti daftar dari Indonesia aku juga masih kurang tahu ya caranya tapi katanya bisa jadi daftar dari Indonesia nanti pas apa pas hari ujiannya pakai visa turis pun kakak nggak apa-apa ke sini ikutan ujian aja gitu Oh, itu oke. bisa jadi kayak kesempatannya ada gitu. Yang Hmm. kedua, tempat tinggal ya. Itu Ya. sebenarnya balik lagi ke perusahaan. Kalau di perusahaanku, dia cuman nyediain subsidi doang. Jadi cuman sekian persen, misalnya cuma 10% kayak gitu. Oh, Kalau ada juga temanku yang di Tokyo, justru dia cuman bayar 10%. Ada juga yang kayak gitu. Jadi susah balik nggak sih lagi ke, nyari? Susah nggak sih nyari tempat tinggal? kalau untuk nyari tempat tinggalnya sebenarnya nggak susah. Cuman kalau nyari tempat tinggal yang enak, nyaman, dan murah itu susah. Ya, ya. Oke. Pasti ada plus minusnya Ya, gitu. ya. Ah, Karena dinding di dinding kos-kosan ya apa tuh di Jepang tuh tipis banget kalau misalnya kita belinya murah kayak termasuk apa toko ini kan termasuknya murah ya tipis tetangga masak itu kedengeran gitu kayak oke. gitu sih. Terus untuk Resign. pertanyaan Resign. ketiganya yang resign itu kalau aku kan ada Torokushi Enkikang ya maksudnya ada perusahaan satu perusahaan di Jepang yang ngebantuin kita gitu kan yang kerjasama mungkin kalau Skoters juga nanti ada kan ya biasanya ada juga si perantaranya itu nah kita sedang apa sedang kita konsultasi lah ya sama si TSK-nya itu jadi kayak perusahaan aku tuh kayak begini 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 aku pengen pindah begini begini itu ada pun kalau misalnya kakaknya ikut tim Scoters nih
Skotersnya nggak pakai si Yankee. Nanti di sini juga ada kok perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nanti kakaknya tinggal konsultasi ke perusahaan kayak gitu. Mungkin memang ada berbayar, tapi banyaknya nggak berbayar sih sebenarnya karena mereka bakal dapatnya dari company nanti perusahaan yang bakal nerima kakak selanjutnya. Ada Jadi kita banyaknya juga dibantu banyaknya yang gratis sih sebenarnya. kayak Jadi agensi gitu kali ya. ya kayak agensi gitu, kayak gitu. Oke. Jadi tinggal konsultasi sama mereka kayak Hmm, gitu. oke. Oke, Terima gimana kasih Karyani? banyak. Sudah terjawab? Dah. Satu Oke. lagi, maaf, maaf, satu lagi. Dapat cuti nggak sih? Oh, tentu dapat karena kita kan perusahaannya setara sama orang Jepang. Kalau Tokutei Gino tuh dapat. Berapa lama? Ya untuk tahun pertama habis 6 bulan kerja itu eh, ketentuan Jepang ya. Tahun pertama itu 10 hari, tahun kedua 11 hari, dan terus bertambah tiap tahunnya. Sampai, tapi kalau misalnya udah 7 tahun ke atas, itu 20 hari terus. Setiap tahun dapat 20 hari, 20 hari, 20 hari kayak gitu. Oke, makasih banyak Karyadi. Makasih banget. Sama-sama. Sehat Kalau selalu. Thank you, membantu, sehat Karini. selalu juga. Kasih. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, karena waktu kita masih ada, aku persilahkan ke Kak Muhammad Rohim. Selamat malam Kak. Halo, Selamat selamat malam. malam. Kak, ini mau nanya Kak. Saya ini kan kalau untuk jurusannya kan kalau dibilang nggak relate nih dengan apa namanya pekerjaan di Jepang ini Kaigo ini ya. Saya Hmm. kan jurusannya kan pertanian nih. Hmm. Kira-kira saya bisa nggak apply misalnya untuk program Kaigo di Jepang ini Kak? Itu pertanyaan pertama. Hmm. Terus yang kedua itu untuk apa namanya sistem gaji tenaga asing dan tenaga lokal Jepang itu ada perbedaan nggak? Seperti itu Kak. Nah, Dan apa namanya lagi ya? Jenjang karirnya Kak. Jenjang karirnya untuk di Jepang itu gimana Kak, untuk pekerja asing khususnya? Itu aja hmm. Kak. Terima kasih ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Rohim atas pertanyaannya. Yang pertama tadi itu eh gomen apa ya? Apa tadi Eh, pertanyaan gomen ju- jurusan tidak jurusan ya? sebut jurusan. Maaf banget jurusan untuk jurusan ya nggak ada masalah sih. Aku pun jurusan perhotelan walaupun memang ada masih sama-sama apa ya eh servis lah ya gitu. Tapi sebenarnya kan nggak ada sangkut pautnya gitu dan lebih bersangkut pautnya sama perawat sebenarnya. Tapi itu nggak ada masalah sama sekali sih kalau di aku ya. Terus kalau yang tadi yang kedua Yang pertanyaan gajinya agak ada sih. perbedaan Kak untuk yang orang asing sama orang lokal. Gaji itu nggak ada perbedaan sih kalau gaji disamain kalau di perusahaanku. Jadi sama aja kayak orang Jepangnya, gajinya nggak ada bedanya kayak gitu. Terus Dan jenjang karirnya Kak. Satu lagi. eh, nah kalau jenjang karir balik lagi kayak tadi yang sempat aku sampaikan itu balik lagi ke skill kita jenjang karirnya. Kalau misalnya di Kaigo biasanya dari perusahaan apa pegawai biasa lalu jadi leader lantai gitu kan, leader di unitnya gitu kan, terus jadi penanggung jawab di unit di beberapa unit gitu kayak gitu sih kalau untuk jenjang karir kayak gitu. Jadi balik lagi ke skill kita sih kalau nggak dibedain eh, harus Nihonjin gitu, harus orang Jepang sebagai pemimpin enggak. Karena kalau misalnya kitanya juga memang punya kemampuan, punya skill, ya kenapa enggak gitu. Kalau di perusahaanku ya nggak tahu kalau di perusahaan orang lain, tapi kebanyakan sih nggak jadi masalah. Kita orang asing pun kita bisa ada jenjang karir gitu. Oke Kak. Oh, satu lagi Kak, ini mau keburu lupa. Kalau untuk ini Kak, apa namanya, untuk sertifikasi bahasanya itu cuma dua itu aja ya, JLPT sama JFT ya. Misalnya kalau pakai NATES itu nggak bisa ya. Oh, kalau untuk pertama kali daftar sebagai Toktegino nggak bisa memang cuman JLPT sama JFT basic itu, cuman itu. Tapi kalau misalnya nanti Kak Rohimnya udah di Jepang, mau level up bahasa Jepangnya, ya silakan ikut yang lain juga nggak apa-apa. Ada aja sih perusahaan yang sebenarnya mau nerima yang kayak gitu. Tapi untuk perusahaan apa pendaftaran ini kan sebenarnya ngedaftar visa ya. Jadi negara nerimanya mengakuinya yang mana kayak gitu. Jadi negara Jepangnya cuma mengakuinya JLPT dan JFT basic A2 tadi. Oh, oke Kak, makasih Kak ya.
Sama-sama, maaf ya, sempat lupa tadi pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak. Di aku, maaf banget, agak sedikit delay juga, sepertinya karena sinyal. Sekarang aman nggak ya Kak suara aku? Aman-aman. Ya tadi sempat Oke, bilang. oke. Nah, terima kasih juga ke Kak Rohim atas pertanyaannya. Buat teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya, silahkan raise hand. Nanti akan kita pilih untuk bertanya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin raise hand juga, ini aku ada satu pertanyaan lagi mungkin ya Kak dari teman-teman yang ada di chat yang udah mencantumkan pertanyaannya di chat box. Buat Kakak dulunya waktu belajar bahasa Jepang, itu butuh waktu berapa lama hingga Kakak bisa dapat sertifikat N4 yang tadinya kan Kak, di awal Kakak dapat N5 ya. Nah, untuk sampai ke N4 itu Kakak butuh waktu berapa lama? Oke, karena aku sebelumnya udah pernah ikutan les juga kan ya selama kuliah tuh dapetin N5. Jadi aku waktu itu untuk dapat N4 itu butuh waktu cuma 6 bulan. Karena itu N4 itu masih terusan dari N5. Jadi N5 itu kalau mungkin Scholars juga pakai bukunya ya Minano Nihongo kan. Minano Nihongo 1 itu N5. Nah, dan Minano Nihongo 2 itu N4. Jadi satu paket. Dan kalau misalnya teman-teman udah menguasai dua itu, bener-bener mateng dua itu, untuk maju ke N3, N2 itu cepet banget. Karena ya udah tahu paham si kunci-kuncinya gitu, pola-polanya. Oh ini tuh samanya dengan ini. Oh pola ini sama dengan ini, kayak gitu. Nggak, ya ada juga yang butuh waktu lama. Tapi kalau misalnya kita yang bener-bener sungguh-sungguh gitu kan, pengen cepet berangkat gitu, belajarnya giat, ya mungkin bisa lebih cepat dari 6 bulan, bisa jadi. Oke, jadi itu balik lagi sebenarnya tergantung ke pribadi kita masing-masing juga seberapa Ya, cepat kita bisa untuk mengejar stage-stage dari uh, kelas bahasa Jepangnya ini gitu ya, Kak. ya, betul. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi ya terakhir sebelum kita akan masuk lagi ke sesi selanjutnya untuk em, ini tips and trick dari kakak nih buat kan yang namanya kita bekerja pasti ya dapat gaji. Nah, pasti kita butuh ada savingnya, ada berbaginya juga ke keluarga. Nah, tips and trick dari kakak biar lifestyle-nya gimana gitu, biar cukup dengan gaji yang ada dan tersisa setelah kita berbagi dan juga saving untuk diri sendiri. Ya, kalau untuk tips and triknya sebenarnya kunci paling utamanya jangan kebanyakan self reward gitu. Maksudnya jajan berkedok self reward gitu ya. Itu kan paling banyaknya nggak apa-apa lah hari ini self reward gitu kan. Tadi udah semangat udah gambata hari ini self reward makan di luar. Nah, itu jangan kebanyakan. Tapi harus ada karena ya yang capek kan kita ya, ya itu self reward harus ada gitu. Terus yang kedua rajin-rajin masak di rumah. Karena makan di luar sekali makan itu bisa keluar 1.000 sampai 2.000 yen. Sedangkan untuk masak di rumah seminggu itu kita bisa 5.000 tuh masih nyisa. 5.000 yen tuh masih nyisa gitu. Kayak apalagi kalau misalnya kitanya nggak masalah dengan ya udah nggak apa-apa ceplok telur aja gitu kan sarapan pakai telur setengah matang kayak gitu itu lebih murah lagi. Balik lagi ke lifestyle sih sebenarnya. Terus yang kedua bener-bener apa ya, dicatat pengeluaran. Catatan, jadi kayak pengeluaran kita tuh dicatat. Ada banyak sekarang aplikasinya di handphone itu udah banyak banget money manager segala rupa gitu kan. Jadi dicatat misalnya salary kita bulan ini datang misalnya 100.000, kasih ke Indonesia misalnya 50.000 setengahnya gitu kan ya. Terus bayar ini sekian itu harus dicatat. Jadi emang sih untuk di awal-awal bulan tuh kayak ih malesin harus ditulis gitu kan habis belanja ih harus diinput gitu males bisa nggak sih auto kadang suka sampai jadi males gitu kan tapi ternyata udah sekitar setengah tahun kemudian kok bulan ini aku boros ya aku kemarin jajan apa aja itu bisa dilihat nanti bisa jadi evaluasi oh ternyata di bulan ini aku kebanyakan makan di luar misalnya bulan ini aku kebanyakan self reward gitu kan jadi di bulan selanjutnya itu nggak diulang jadi apa ya pengelolaan uang pribadi secara pribadinya juga sih Oke, kalau jadi balik lagi ke self management kita masing-masing, gimana cara kita controlling uang atau pemasukan kita biar cukup nih dan iya. tetap juga punya saving dan juga bisa berbagi ke keluarga. Nah, itu mungkin sudah terjawab ya buat pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di chat box dan untuk pertanyaan lainnya yang mungkin belum terjawab, teman-teman boleh banget
langsung aja klik link konsultasi, nanti akan dibantu direct ke konsultan kita untuk bisa bertanya lebih lanjut dan gratis. Nah, di malam hari ini aku izin share screen kembali ya untuk sedikit menjelaskan mengenai program Tokute Gino, karena di malam hari ini khususnya kita lebih membahas mengenai program Tokute Gino di Jepang. Nah, untuk Tokute Gino ini sendiri teman-teman, ini merupakan pekerjaan program kerja spesialis yang nantinya teman-teman bakal dapat hak yang setara seperti yang sudah dimention sama Karyani tadi dengan para pekerja yang ada di Jepang atau para pekerja lokal di sana dan dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Teman-teman bisa dapetin gaji hingga 30 juta per bulannya dan banyak banget kuota pekerjaan buat kita para pekerja asing di Jepang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di mereka yaitu kekurangan sumber daya manusianya. Nah, untuk gaji di Jepang ini teman-teman bisa lihat perkiraannya per masing-masing bidang dan ada bidang apa aja sih untuk di program Tokute Gino itu ada caregiver, ada di manajemen pembersihan gedung, ada pembuatan kapal dan mesin, dan masih banyak lagi bidang-bidangnya yang bisa teman-teman lihat di layar ini. Kemudian teman-teman bisa juga untuk yang di Indonesia nih untuk dapetin SSW-nya ada apa aja bidangnya ini caregiver, industri konstruksi, perikanan, pertanian, pengolahan makanan. Karena di Skoter sendiri di tanggal 1 Agustus lalu ada salah satu student kita yang sudah berangkat dan beliau itu dari bidang pengolahan makanan. Lalu manajemen pembersihan gedung dan juga layanan makanan. Nah, syarat awal untuk lulus Tokute Gino itu apa sih? Nah, ini teman-teman harus memiliki sertifikat GFT minimal A2 atau GLPT minimal N4 dan juga harus punya SSW atau sertifikat Specified Skill Worker buat teman-teman yang ingin mengikuti program Tokute Gino di Jepang. Nah, tahapannya apa? Tahapannya teman-teman bisa ikut dulu bimbingan bahasa Jepang, lalu ikut sertifikasi bahasa Jepangnya, lalu ujian SSW, kemudian dilanjut dengan apply kerjanya MCU, lalu persiapan dokumen dan visa, offering perusahaan, lalu proses interview, dan menunggu jadwal keberangkatan, lalu berangkatlah ke negara yang ingin teman-teman tuju, yaitu Jepang khususnya di malam hari ini. Dan teman-teman itu bisa banget dibantu sama kita dari Work Abroad. Teman-teman bisa juga langsung tanya-tanya aja di link yang sudah disematkan di chat box. Lalu di malam hari ini dengan judul yang sama itu Work Abroad Virtual Festival, kita kan versi online-nya ya. Nah, kita juga tengah mengadakan event Work Abroad Festival 2024 di 5 kota yang ada di Indonesia. Yang pertama kemarin sudah di Bekasi, lalu kita lanjut di Bandung, kemudian di Surabaya minggu lalu, besok banget di Denpasar, dan terakhir minggu depan di Jakarta. Nah, buat teman-teman yang punya kesempatan, mungkin bisa bergabung di Work Abroad Festival di Jakarta. Karena kalau untuk besok, pendaftarannya sudah kita tutup, dan yang masih terbuka nih kesempatannya masih bisa teman-teman untuk daftar yaitu di Jakarta. Feel free, nggak ada pungutan biaya, teman-teman bisa banget datang, bisa konsultasi langsung, di sana bakal ada interview simulation juga, kemudian ada career assessment, dan juga bisa konsultasi dengan konsultan kita terkait minat dan keinginan teman-teman untuk bekerja di luar negeri. Jadi teman-teman bisa ikutan ya kegiatan Work Abroad Festival di Jakarta khususnya minggu depan di tanggal 14 Desember 2024. So, mungkin itu sedikit pengenalan dan penjelasan mengenai kegiatan Work Abroad Festival di Jakarta. Dan di malam hari ini, sebelum kita tutup, karena sudah jam 8, sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu bareng teman-teman lainnya. Boleh banget yuk teman-teman on cam. Sebagai bukti kita sudah melakukan webinar di malam hari ini. Sebentar, aku izin close dulu untuk spotlight-nya biar bisa gabung semuanya. Oke, yuk, yuk, yuk. Pada on cam dulu. Sorry. Aku izin Hmm, foto juga nggak apa-apa nggak, Kak? boleh, Kak. Terima kasih. Oke, di sini ada 4 slide. Akan dibantu sama tim operator untuk record. Boleh yuk, teman-teman, on cam dulu.
di malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita di terkait program Tokute Gino di malam hari ini. Jangan lupa juga follow Instagramnya workabroad.id karena masih banyak lagi kegiatan webinar yang akan kita lakukan. Teman-teman harus pantengin juga Instagram kita biar nggak ketinggalan informasi. Jadi bisa juga ikutan next webinarnya di tanggal 8 nantinya di hari Minggu. Masih terbuka kesempatannya buat teman-teman semua. Yuk kita foto bersama dulu. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Nah, thank you so much di malam hari ini, terutama kepada Karyani yang udah berbagi ilmu informasi kerja. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di hari Jumat ini, di malam hari ini, di hari Kamis ini, di malam hari ini, buat bergabung bersama kita, dengerin dan dapetin insight-insight seru dari Karyani terkait program Kaigo di Jepang. Nah, next webinar kita ada di tanggal 8, itu terkait dengan Ausbildung, jadi jangan lupa pantengin dan follow Instagramnya workabroad.id biar nggak ketinggalan informasi untuk bisa ikut di webinar selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk record webinar ini nanti akan dikirim ke WhatsApp teman-teman dan juga pastinya teman-teman bisa pantengin juga YouTube dari workabroad.id karena itu akan diupload di sana. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan atau mungkin pengen lihat lagi video rekaman ini bisa banget subscribe YouTube-nya workabroad.id. So, thank you so much untuk malam hari ini. Sampai ketemu lagi di webinar kita selanjutnya di tanggal 8. See you. Terima Thank you kasih. Karyani, thank you teman-teman Thank you semuanya. juga. Sampai ketemu lagi.